Hai semuanya, welcome back to my channel. Masih dengan Jessica Febrina di sini. Nah, kita ini kayaknya kaum wanita akhir-akhir ini lebih mentingin gimana sih caranya bikin kulit wajah jadi glowing, atau gimana sih caranya bikin kulit jadi lebih putih. Tapi kita melupakan hal penting lainnya, yaitu basic personal hygiene, especially down there. Ya, kesehatan dan kebersihan organ intim kita. Padahal organ intim kita itu juga membutuhkan perhatian khusus loh, layaknya kulit wajah kita. So, di video ini aku akan share gimana caranya merawat organ intim kita dengan baik dan benar dari sisi medis. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-follow Instagram aku @jessicafebrina dan tolong diklik like, share, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk diklik tombol notifikasinya agar selalu dapat update kalau aku lagi upload video-video terbaru. Oke? So, aku terinspirasi buat bikin video ini karena beberapa saat yang lalu ada pasien yang personally approach aku buat tanya gimana cara merawat organ intim mereka. So anyway, first and foremost yang harus kita lakukan sebelum merawat organ intim adalah mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah kita membasuh organ intim kita. Intinya adalah jaga kebersihan. I'm sure karena ada coronavirus ini, akhir-akhir ini ya, masyarakat tuh jadi lebih aware akan kebersihan. Masyarakat tuh jadi lebih peduli akan kebersihan. Jadinya soal hand washing itu masyarakat lebih meningkat kesadarannya untuk melakukan cuci tangan baik sebelum maupun sudah melakukan aktivitas apapun. So, apalagi dengan cara kita merawat organ intim, penting banget untuk mencuci tangan baik sebelum atau sesudah membasuh organ intim kita. Of course, kita nggak mau ada kotoran yang masuk ke organ intim kita kan pada saat kita lagi cebok. Anyway, I'm going to share these 7 steps of hand washing. Kalian bisa lihat dan ikutin biar kalian tahu gimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar. Karena kuman ada di mana-mana dan kita tuh nggak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi memang yang paling penting adalah untuk mencuci tangan. So don't forget to wash your hand, okay? Nah, kita harus membasuh organ intim kita, terlebih setelah buang air kecil dengan cara basuh dengan air hangat yang bersih dari arah depan ke belakang, bukan arah sebaliknya, belakang ke depan. Jadi dari depan ke belakang ya guys. Kenapa bukan dari belakang ke depan? Karena kalau dari belakang ke depan itu berarti kita bisa memindahkan bakteri dari anus ke organ intim kita. Nah, kalau kita lihat gambar anatominya ya, di depan anus ada vagina, di depannya vagina lagi ada uretra, yaitu lubang tempat keluarnya urin. Kalau kita cebok dari belakang ke depan itu berarti bakteri dari anus berpindah ke vagina yang akibatnya bisa menyebabkan infeksi pada vagina kita. Nah, bisa juga berpindah ke uretra, dimana kalau sampai masuk bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Lalu, kalau kita misalnya cebok pakai air selang nih ya, tetap aja ceboknya harus dari arah depan dan biarkan airnya mengalir ke bawah. Setelah itu, kita harus keringkan dengan tisu atau handuk kering dan cara mengeringkannya juga hanya ditepuk-tepuk atau ditap-tap guys, bukan di rub vigorously, bukan ya. Karena organ intim kita itu juga membutuhkan tender loving care. So treat your private organ with tender loving care. Nah, memang harus dikeringkan ya guys, karena kalau kita nggak keringkan benar-benar, area organ intim kita itu akan jadi lembab dan kelembapan itu akan memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Guys, jangan cuci area organ intim kita dengan sembarang sabun. Apalagi sabun yang mengandung parfum, sabun antiseptik, body wash, sabun mandi kita yang biasa. Jangan ya guys, karena sabun-sabun ini biasanya pH-nya lebih tinggi, pH-nya 5,5. Jadi mereka bersifat lebih basah. Sedangkan area organ intim kita itu pH-nya bersifat sedikit asam.
pH-nya 3,5 sampai 4,5. Nah, pH ini adalah pH yang dibutuhkan untuk perkembangan bakteri secara seimbang, bakteri yang baik di area organ intim kita, which is Lactobacillus. pH ini juga adalah pH yang seimbang yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri jahat lain yang akan menyebabkan iritasi pada vagina. Guys, pada dasarnya organ intim kita ini atau vagina ini mempunyai kemampuan untuk self-cleaning, alias kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Amazing banget gak sih guys? So independent. So, kalau misalnya ada vaginal discharge yang masih dalam jumlah normal, nggak bikin gatel, nggak berbau tajam, dan juga nggak bikin perih di bagian bawah, di bagian vagina kita, itu masih normal guys, karena itu adalah mekanisme vagina untuk membersihkan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita membersihkan area itu terlalu dalam, itu kita bisa punya tendensi untuk membilas bakteri-bakteri yang baik juga. Akibatnya bisa merusak ekosistem dari vagina kita. Pernah nggak guys kalian dengar yang namanya vaginal douching atau douche? Ini adalah teknik membersihkan vagina atau mengirigasi vagina dengan larutan air atau dengan campuran antiseptik atau dengan campuran baking soda yang disemprotkan dengan alat seperti ini. Nah, sebagian wanita yang menggunakan teknik ini, vaginal douching ini, percaya bahwa teknik ini bisa membuat mereka merasa vaginanya lebih fresh, lebih bersih, bisa menghilangkan keputihan, bisa menghilangkan bau. Namun, American College of Obstetrics and Gynecologists tidak menganjurkan douching ini. Kenapa? Karena douching ini malah bisa meningkatkan resiko untuk kita mengintroduce bakteri ke organ reproduksi kita. So, bayangin aja kalau misalnya ada bakteri di daerah vagina, terus misalnya ada infeksi, dan kalau kita pakai douche ini, berarti kita mendorong bakteri itu masuk ke mulut rahim kita. Dan bakteri itu nanti bisa naik ke dalam rahim, terus naik ke tuba falopi, terus ke indung telur kita, ke ovari, dan akibatnya dia akan menyebabkan peradangan pada panggul kita atau penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease. Dan parahnya lagi itu bisa menyebabkan kemandulan guys. So, vaginal douching nggak dianjurkan unless dengan anjuran dari dokter. Oke? Jadi dok, gimana sih sebenarnya cara ngebersihin organ intim kita? Sebelumnya, kita harus bedain dulu yang mana yang namanya vagina, yang mana yang namanya vulva. Jadi, vagina itu adalah ini ya, gambar ini di tengah. Ini adalah openingnya. Sedangkan organ ini bentuknya seperti terowongan, jadi dia menghubungkan genitalia eksterna kita dihubungkan ke rahim. Dan dia sifatnya self-cleaning, dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Sedangkan yang vulva itu adalah genitalia eksterna, yaitu bagian luar dari genital wanita. Jadi kalau kita mau bersihin, yang kita harus bersihin itu adalah daerah vulva ini, yang termasuk mons pubis, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Kalian cuma perlu bersihkan area ini dengan air hangat. Tapi kalau kalian mau menggunakan sabun khusus kewanitaan, kalian harus pilih sabun yang sifatnya mild, terus pH-nya pH yang seimbang, which is 3,5 sampai 4,5. Dia harus non-perfume, dan dia juga harus hypoallergenic dan sudah dermatology tested. Oke. Dan kalau kita membersihkan area ini, bersihkan sebaiknya sekali sehari. Kalau kita sedang menstruasi, bersihkan 2 kali sehari. Dan bagi yang sudah menikah,
Bersihkan sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Nah guys, kalau kita pilih celana dalam, pastikan pilih celana dalam yang berbahan katun. Karena bahan katun ini bahannya lebih gampang menyerap dan lebih cepat kering. Dan juga bahannya itu pori-porinya lebih besar sehingga sirkulasi di bawah itu lebih baik. Intinya, let's make it breathe guys. Let it breathe, okay? Nah, ganti juga celana dalam kalian minimal 2 kali sehari. Dan jangan pakai celana dalam yang terlalu ketat, yang terlalu sempit. Karena itu bisa membuat area di bawah kita jadi lembab. Jangan juga pakai pakaian yang terlalu sempit, terlalu ketat kayak skinny jeans. Karena itu juga bisa bikin area menjadi lembab. Kalau kita menggunakan panty liner, sebaiknya kita hindari penggunaan panty liner yang terlalu sering. Jangan pakai panty liner sampai tiap hari, karena itu bisa bikin daerah kewanitaan kita jadi sangat lembab. Kalau kita milih panty liner dan pembalut, pastikan juga pilih yang nggak ada parfumnya. Apabila kita sedang menstruasi, pastikan kita mengganti panty liner kita dan pembalut kita at least 2-3 kali sehari. Jangan tunggu sampai penuh. Ini buat kebaikan kita sendiri. This is for your own personal health and personal cleanliness, okay? How about pubic hair atau rambut kemaluan? I'm aware kalau some of you ada yang shaving or trimming, ada juga yang waxing. Nah, sebaiknya rambut kemaluan kita itu kalaupun dicukur jangan sampai botak. Karena rambut kemaluan kita itu bagaimanapun juga ada fungsinya. Nah, dia berfungsi sebagai cushion atau bantalan yang mencegah gesekan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita di area kewanitaan kita. Dia juga berfungsi sebagai pelindung, jadi dia memproteksi area vagina kita dari bakteri-bakteri yang bisa masuk. Jadi sebenarnya rambut kemaluan itu bukan hal yang memalukan, dia diciptakan for a reason, ada purpose-nya dia di situ. Nah, tapi bila kita pengen mencukur rambut kemaluan kita, sebaiknya kalian pilihlah pisau cukur yang bersih, yang baru, pakailah pisau cukur yang baru, dan jangan pernah share pisau cukur itu sama orang lain. Jangan juga pakai pisau cukur orang lain, okay? Do not share it with others. Dan pastikan kalian merendam dulu, berendam untuk membuat bagian kulit kalian jadi lebih lembut, rambutnya juga jadi lebih lembut, jadi lebih gampang untuk di shave. Gunakan juga soothing cream atau soothing gel agar nggak membuat kulit kalian jadi iritasi pada saat kalian mencukur. Dan jangan cukur sampai botak guys, sisakan beberapa senti. Kenapa? Kenapa jangan dicukur sampai botak? Karena kalau kita mencukur sampai botak, kita bisa mendapat resiko untuk mendapatkan ingrown hair. Ingrown hair terjadi apabila rambut yang tumbuh terhalang dengan folikel rambut yang sudah menutup. Akibatnya, rambut yang tumbuh nggak bisa tumbuh ke atas, jadinya dia tumbuh di bawah kulit. Nah guys, apabila folikel rambut terinfeksi dengan bakteri, mungkin karena cara shave kita yang salah atau karena hygiene kita yang nggak bagus saat kita mencukur, itu bisa menyebabkan folikulitis. Nah, folikulitis ini adalah peradangan pada folikel rambut. Nah, actually rambut kemaluan kita itu cuma akan tumbuh to a certain extent, atau dia nggak akan tumbuh panjang-panjang banget kayak rambut kita ini. Cuma dia akan tumbuh sampai panjang tertentu aja. Tapi kalau misalnya kita udah merasakan nggak nyaman di bawah sana, kayak mungkin ngerasa gatel atau ngerasa kayak rambutnya udah mulai nusuk-nusuk ke area vagina, kita bisa punya solusi lain, yaitu dengan cara trimming atau menggunting. Nah, dengan cara ini lebih dianjurkan karena less contact with the skin, jadi less irritation and less infection. Karena dia nggak mempengaruhi folikel rambut, ya kan? Soalnya dia cuma trim ujung-ujung rambutnya aja, jadi nggak kena folikel rambutnya aja.
Actually, mau mencukur atau nggak mencukur itu adalah tergantung pribadi masing-masing. Terserah kalian mau mencukur, mau shave, mau waxing, it's up to you guys. As long as kalian tahu resiko-resiko untuk setiap tindakan yang kalian ambil. As long as juga kalian tahu cara merawat, membersihkan area kewanitaan kalian dengan baik dan benar. So, I think that's it for this video. Aku percaya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton dan kalian bisa menerapkannya juga. Jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian video ini. Don't forget to treat your private organ with tender loving care. Okay? See you on my next video. Bye-bye semuanya.